Suku Baduy merupakan salah satu suku asli Sunda Banten yang masih konsisten menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kanekes, Kecamatan Leui Damar, Kabupaten Lebak. Adapun perkampungan masyarakat Baduy, umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung, di Pegunungan Kendeng. Di suku Baduy ini, ada seorang yang berpengaruh dan sangat dihormati posisinya. Di kalangan Baduy disebut dengan Jaro. Jaro merupakan seseorang yang memiliki kendali mengatur pemerintahan suku Baduy. Selain Jaro ternyata ada posisi yang lebih tinggi dan strategis kedudukannya yaitu bernama Pun. Pun merupakan pimpinan adat suku Baduy, yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam struktur masyarakat suku Baduy. Begitu tingginya gelar Pun, suku adat Baduy tentu akan mendengarkan semua titah dari Pun karena Pun sendiri merupakan pemegang kebijakan. Ternyata dikisahkan, bahwa Pun pertama yang membawa suku Baduy ke dataran suku Sunda Banten yaitu Raja Pucuk Umun, rajanya suku Baduy. Setelah wafatnya Prabu Surosowan, tahta kerajaan diserahkan kepada anaknya bernama Arya Surajaya lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umun. Wilayah Banten Girang di bawah kekuasaan Pajajaran. Menganut agama Sunda Lilitan. Raga Mulia merupakan raja terakhir kerajaan Sunda pada tahun 1567 hingga 1579 Masehi yang beribu kota di Pakuan Pajajaran menggantikan Ratu Nilakendra. Nama ini dalam naskah Wangsakerta disebut juga sebagai Prabu Surya Kencana, sedangkan dalam carita Parahyangan dikenal dengan nama Nusa Mulia. Prabu Surya Kencana tidak berkedudukan di Pajajaran, tetapi di Pulau Sari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai Pucuk Umun, Panembahan, Pulau Sari. Mungkin raja ini berkedudukan di Desa Kaduhejo, Kecamatan Menes pada lereng Gunung Pulau Sari. Dalam Pustaka Nusantara dan Kertabumi disebutkan, Pajajaran sirna ing ekadasa suklapaksa wesakamasa sewulimang atus punjul siki ikan sakakala yang artinya, Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka. Tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan 8 Mei 1579 Masehi. Naskah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan ke Pakuan dalam Pupuki nanti yang artinya. Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya 1501. Walaupun tahun Alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 Masehi. Namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif. Yang keliru hanyalah hari. Sebab dalam periode itu, tanggal 1 Muharram tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. Yang terpenting dari naskah Banten tersebut adalah memberitakan bahwa benteng kota, Pakuan, Pajajaran baru dapat dibobol setelah terjadinya pengkhianatan. Komandan kawal benteng Pakuan Pajajaran merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu. Kisah itu mungkin benar mungkin tidak. Yang jelas justru menggambarkan betapa tangguhnya benteng Pakuan Pajajaran yang dibuat Siliwangi. Setelah ditinggalkan oleh raja selama 12 tahun, pasukan Banten masih terpaksa menggunakan cara halus untuk menembusnya. Dan berakhirlah zaman Pajajaran tahun 1482 hingga 1579 Masehi. Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Pertama, dengan dirampasnya palangka tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, dengan memiliki palangka itu, Maulana Yusuf mengklaim merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Sementara di sisi lain seluruh atribut dan perangkat kerajaan secara resmi diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang melalui 4 Kandagalante. Sang Susup Tunggal Inyana NU Nyeuna Palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja di Raja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran NU Mikadatuan Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati, Inyana Pakuan Sanghyang Sri Ratu Dewata. Artinya, Sang Susup Tunggal ialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati yaitu Istana Sanghyang Sri Ratu Dewata. Kata palangka secara umum berarti tempat duduk. Bahasa Sunda, pangcalikan. Yang secara kontekstual bagi kerajaan berarti tahta. Dalam hal ini adalah tahta penobatannya itu tempat duduk khusus yang hanya digunakan pada upacara penobatan. Di atas palangka itulah si calon raja diberkati, diwastu oleh pendeta tertinggi.
Tempatnya berada di kabuyutan kerajaan, tidak di dalam istana. Sesuai dengan tradisi, tahta itu terbuat dari batu dan digosok halus mengkilap. Batu tahta seperti ini oleh penduduk biasanya disebut batu pancalikan atau batu ranjang, bila kebetulan dilengkapi dengan kaki seperti balai-balai biasa. Batu pancalikan bisa ditemukan, misalnya di makam kuno dekat Situ Sangiang di Desa Cibalanarik, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya dan di Karangkamulian bekas pusat kerajaan Galuh di Ciamis. Sementara batu ranjang dengan kaki berukir dapat ditemukan di Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, pada petakan sawah yang terjepit pohon. Palangka Sriman Sriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surasowan di Banten. Karena mengkilap, orang Banten menyebutnya Watu Gigilang. Kata gigilang berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang riwayat singkat mengenai Prabu Kucuk Umun merupakan seorang anak dari Prabu Surasowan Banten yang dibawa kekuasaan dari Pajajaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.